Halo sahabat Skoy Story dari Sabang sampai Merauke. Kembali lagi dengan kami yang akan menghibur Anda menemani hari-hari yang cerah. Yups, kali ini kami akan membahas alur cerita film fantasi dari negeri tirai bambu alias negara Cina yang penuh dengan efek CGI. Film yang sebelumnya sudah kami bahas yaitu The Yin Yang Master Dream of Eternity tahun 2020. Bisa kalian tonton di pojok kanan atas video ini. Kenapa di tahun 2021 keluar lagi? Kami pribadi tidak tahu, mungkin perbedaannya adalah para pemain dan alur filmnya yang agak berbeda. Menceritakan seorang Master Yin yang bernama Xing Ming yang difitnah telah membunuh rekannya sendiri dan dituduh mengkhianati Biaro Yin Yang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? So, jangan skip dan tonton videonya sampai habis. Simetriskan badan, jangan lupa sholat sebelum nonton, dan selamat menyimak alur cerita dari film The Yin Yang Master. Di awal film diperlihatkan para master sedang berlari ke sebuah ruangan yang di dalamnya sudah banyak yang tergeletak bersimbah darah dan tersisa satu orang bernama Master Xing Ming. Xing Ming hanya terdiam di depan sebuah batu berwarna merah yang terbuka dari segelnya, dan batu tersebut bernama Batu Lin. Lalu aki-aki yang baru datang itu bertanya kemana perginya Simu. Dan Simu adalah pemimpin dari penjaga ruangan tersebut, termasuk juga Xing Ming. Xing Ming mengatakan bahwa Simu telah dibunuh oleh siluman es yang disegel di Biro Yin Yang. Namun si aki-aki tidak mempercayainya karena Xing Ming setengah manusia dan monster, dan dianggap bahwa dialah dalang dari semuanya. It wasn't me! The only true demon here is you! What happened here? Jingming killed Simu and tried to take... 7 tahun berlalu, cerita dilanjutkan di kota yang bernama Pingjing. Seorang kepala prajurit bernama Boya sedang memimpin para prajurit yang membawa peti harta kerajaan. Dia keluar dari kota Pingjing dan akan melewati hutan yang tak jauh dari para dunia monster. Sekilas kami akan menceritakan asal-muasal kota Pingjing dan dunia monster. Zaman dahulu kala manusia dan monster hidup berdampingan satu sama lain, hingga akhirnya pemimpin monster naga berkepala 9 bernama Xiang Liu menghasut monster lainnya untuk melawan manusia. Namun manusia juga tak tinggal diam, mereka membuat biro pemburu monster bernama Yin Yang dan membuat pedang yang ditempa di Gunung Tiusan. Mereka membunuh Xiang Liu menggunakan pedang itu dan memukul mundur pasukan monster. Sejak hari itu monster dan manusia hidup terpisah. Kembali ke rombongan Tagoni yang membawa peti harta kerajaan. Di tengah perjalanan mereka dikejutkan dengan kedatangan monster berkepala 3 dan pertempuran pun dimulai. Dan akhirnya Xing Ming pun keluar dari persembunyiannya dan menjarah harta kerajaan bersama monster-monster lainnya. The Imperial tribute. So hand it over. Intend to keep this up, you will fall. I assure you. Thieving thing! What's your rank in the Bureau? I dare you to tell me your name. Remember you. I can't watch you fall anymore. Okay. Jingming. Di Biro Yin Yang, tepatnya di atas genteng, terlihat sakolebat orang yang bersayap hitam berlari, dan mereka berniat untuk mencuri batu lin yang tersegel di suatu ruangan.
Para master pun teralihkan oleh keributan di ruangan segel dan Batulin pun berhasil dicuri. Return to purity. Seal. Who's guarding the scale stone? You're not going anywhere! Dan tak diduga Batulin dimakan oleh salah satu monster Cervelai dan membawanya ke tempat persembunyian Master Xingming. Will be punished. Work hard. Beralih ke Biro Yin Yang, sejenak mereka flashback ke masa lalu di mana Master Xingming dan Simu masih kecil. Lead the chant to ward off the evil spirits. Yes. Black Tortoise protects the North Vermilion Bird to the unity, purity from within and without. Release me. A joy chant with them. You're a demon. Jingming. Sementara itu Master Boya yang pulang ke kerajaan. Di ruang pengawal dia meminta pada atasannya untuk menangkap monster dan mendapatkan kembali upetinya. Di perjalanannya Boya bertemu dengan om-om yang memberikannya saran agar dia datang ke dukun untuk menemukan Xingming. Dukun itu bernama Yan Lele, percis seperti nama tempat makan. Di tempat dukun itu Boya bertemu dengan seorang wanita yang bernama Shanla. Dan tujuannya sama, yaitu menemukan Master Xingming. Dan mereka pun berjalan bersama setelah merampas peta dari dukun itu menuju dunia monster. Sampailah mereka di gerbang menuju kota monster. The entrance. Only problem is, Give me the sigil. Give it, come on. you were just as surprised as I was. Di kota monster mereka berjalan, dan tak lama Master Xingming pun terlihat dan dihampiri oleh keduanya. Boya diberi mantra, yaitu mantra roh pelindung, di mana mantra yang membuat semua gerakannya bisa dikendalikan oleh Xingming. Dan tibalah di mana Xingming bertemu pimpinan kota monster, dan bermaksud untuk membawa pedang Tushan dan bernegosiasi menukarnya dengan dua manusia. Dan Boya pun dijatuhkan ke dalam arena bertarung untuk melawan monster merah. You better give it your best. Otherwise you'll lose. May I present to you the rest? The more you hurt the evil red ghost, the stronger. Sementara itu Xingming yang sedang mengambil pedang Tushan dikagetkan oleh master lain dari Biro Yin Yang untuk menangkapnya. Dan dia bertemu lagi dengan temannya sewaktu dia di Biro Yin Yang, yaitu Master Baini. Ternyata monster merah dapat dikalahkan, yaitu memanfaatkan kelemahan di hidungnya. Namun ketika akan dibunuh, naluri kemanusiaannya muncul, dan si monster merah pun merasa hutang budi. Boya pun kabur dan menolong teman wanitanya yang sedang ditawan. Ketika hendak kabur, Xingming diserang oleh anak buah dari Biro Yin Yang, dan Master Baini pun melindunginya sehingga membuat Baini pingsan, dan Xingming pun membuka portal untuk kembali ke rumahnya. Go, go, go! Ketika Baini sedang diobati, Xingming pun teringat akan masa lalu bersama Baini yang memberikan gelang persahabatannya, dan sampai saat ini gelang itu masih disimpan Baini. Baini pun terbangun dan bertanya, kenapa Xingming berkhianat kepada Biro Yin Yang? Dan Xingming pun menceritakan kejadian itu. Joyce, that night 7 years ago, it was my brother Simu.
Are you still being troubled by the word for you tonight? To cause any more trouble. If you truly lose control someday. I knew within and without that something serious was going on. I tried to find Brother Tsimu, but the Golden Pagoda had... Oh. How did she get inside the ward? I had no choice. I've been torn to pieces by my counterattack. No one has wanted to find her more than I have these past 7 years. The snow. Di tempat lain, tempat di mana Cerpelai dikurung, kebetulan Boya berada di sana, dan dia penasaran apa yang ada di dalamnya, sehingga segel pintu pun dibuka. Cerpelai pun terpaksa dibunuh oleh Boya dengan pedang Tushan agar efek dari batu lin tidak bertambah parah lagi. Batu lin pun diambil oleh Master Baini untuk dikembalikan ke Biro Yin Yang. Namun di luar dugaan dia malah nyasar ke kebun Awi dan di sana mereka bertemu dengan gadis salju dan pertarungan pun dimulai. The Scale Stone. Take To meet this way. I'm finishing it. I won't be long. Dan yang tak terduga adalah biang keladi dari pencurian batu lin adalah teman seperjuangan Xingming, yaitu Master Tsimu. Dia yang membuka segel gadis salju dan yang akan mencari batu lin. What I want is the power of the Scale Stone. Setelah penyatuannya berhasil, Tsimu pergi ke kota monster dan membuat sihir berupa awan hitam yang membuat para monster terhipnotis dan menurut kepadanya. Monster yang sudah dikendalikan oleh Tsimu kini telah berjalan menuju kota Pingjing. Brother Tsimu, I have a question, Fender. Yet you conspire She'll break the seal! Stone's power. Only a demon. to steal the Scale Stone. Kill you. Faster. The alarm bells are ringing. Dan ternyata saat itu Master Tsimu tidak mati. Roh gadis salju menggunakan tubuh lain agar pelariannya sempurna dan Biro Yin Yang tidak mencurigainya. Dan pertarungan epik penuh efek CGI pun dimulai. Di tempat lain, para roh pelindung Xingming berusaha untuk menghalangi monster yang menuju kota Pingjing. Ketika pertarungan sedang berlangsung, tiba-tiba datanglah Tsimu membawa Master Xingming dan membunuhnya di depan teman-temannya. Namun mereka tak putus asa dan tetap meneruskan semangat masternya untuk mencegah kekacauan. Para roh pelindung pun memulai aksinya. Dan tiba-tiba Xingming muncul dari kolong jembatan dan langsung menghajar Tsimu. Nice trick. Ternyata saat Xingming sedang sakaratul maut, dia melakukan perjanjian dengan monster Xiang Liu yang terhubung dengan tubuhnya. Dan keadaan itu membuatnya memiliki kekuatan iblis tersebut. Namun hal itu juga menyebabkan dirinya mewarisi semua karma buruk dari monster Xiang Liu. Pada akhirnya Xingming mampu mengalahkan Tsimu.
karena Simu telah tewas, mantra yang terpasang pada Baini pun terlepas. Lalu Baini berteleportasi menemui Xingming dan mengajaknya untuk kembali ke Biro Yin Yang. Namun Xingming menolaknya dan memilih tinggal di dunia monster. Xingming pun membebaskan para roh pelindung dari janji setia pada dirinya. Di akhir cerita, Boya yang diberi penghargaan sebagai pahlawan karena dianggap berjasa menghentikan para monster dan menyelamatkan manusia. Oke, terima kasih udah nonton habis video ini. Mohon maaf apabila salah kata. See you next time di video selanjutnya. Daydreams are killing